Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Y Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat kembali lagi menyampaikan materi fikih untuk kelas 8. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang haji dan umroh. Baik, langsung saja. Pengertian haji. Haji menurut bahasa atau lughat memiliki arti al-qasdu yang artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah di Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, ini adalah pengertian haji. Jadi sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah dengan tujuan beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, kemudian secara ibadah haji, jadi ibadah haji ini awalnya diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau ini pertama kali menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, pada masa selanjutnya, ibadah haji ini dirubah oleh sebagian golongan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, baru kemudian ibadah ini diwajibkan kembali pada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-6 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan pada tahun ketiga atau kelima Hijriah. Nah, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum bisa melaksanakan ibadah haji karena pada waktu itu kota Mekah masih dalam kekuasaan orang kafir. Nah, baru setelah Rasulullah SAW menguasai kota Mekah pada tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, beliau berkesempatan untuk menunaikan haji. Tetapi karena lebih mengutamakan hal penting yang harus beliau utamakan, pada tahun ini, tahun 8 Hijriah, beliau dan para sahabat menundanya. Nah, kemudian baru pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji. Dan ini adalah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau melaksanakan haji hanya sekali. Kemudian hukum melaksanakan ibadah haji. Nah, hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain adalah fardu yang wajib bagi setiap orang Islam. Ya, orang Islam yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Jadi fardhu ain ini harus dilaksanakan oleh semua umat Islam yang telah mukallaf. Mukallaf itu beda dengan mu'allaf ya. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf ini adalah orang yang sudah terkena kewajiban seperti balik, berakal. Nah, itu mukallaf. Jadi beda dengan mu'allaf. Mukallaf itu yang sudah terkena hukum. Kalau dia sudah mukallaf kemudian mampu melaksanakannya, maka dia wajib berhaji sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia, mengerjakan haji,
menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Kemudian hadis Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari satu umrah ke umrah lainnya dapat menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surga. Selanjutnya syarat wajib haji. Nah, syarat wajib ini adalah jika sudah memenuhi syarat ini, maka dia wajib melaksanakan haji. Yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal sehat, keempat merdeka, kelima istata'ah, kuasa atau mampu melaksanakannya. Nah, yang dimaksud dengan istata'ah di sini atau mampu, yaitu pertama sehat jasmani dan rohani, jadi dia sehat secara jasmani dan rohaninya. Kemudian memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan. Kemudian adanya kendaraan yang diperlukan. Nah, kalau sekarang kan bisa dengan pesawat. Kemudian yang keempat, aman dalam perjalanan. Kalau memang sedang ada konflik, maka sebaiknya ditunda karena perjalanan itu tidak aman. Kemudian yang terakhir, bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Ini yang dimaksud dengan istita'ah atau mampu melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji. Jadi ada 5 yang dimaksud dengan mampu di sini. Kemudian syarat sah haji. Nah, syarat ini ya kalau seorang yang haji kemudian memenuhi syarat ini maka hajinya sah. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, ketiga berakal, yang keempat merdeka. Salah satu dari syarat ini tidak tercukupi, maka hajinya tidak sah walaupun dia sudah melaksanakan seluruh rangkaian haji. Kemudian rukun haji. Nah, rukun haji adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain walaupun dengan dam. Dam itu adalah denda. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Nah, rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, kemudian yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, kelima tahallul, dan yang keenam tertib atau berurutan dari ihram sampai tahallul. Ini rukun haji. Untuk penjelasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya wajib haji. Ini adalah amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung padanya. Jika wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan dam atau membayar denda. Nah, denda ini ada ketentuannya, misalkan dia tidak ihram sesuai mikot, nanti dendanya apa, itu ada aturannya. Nah, amaliyah yang termasuk wajib haji ada 7. Yang pertama, ihram sesuai mikotnya atau sesuai batasnya. Kedua, bermalam atau mabit di Musdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh ula, Wusqa, dan Aqobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari larangan ihram. Dan yang terakhir adalah tawaf wada. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan tentang rukun haji dan wajib haji. Terima kasih dari saya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.